bersyukur atau justru malah mengingkarinya. Dalam surat ini Allah menceritakan kisah pemilik kebun yang awalnya seorang muslim dermawan, namun yang harusnya hasil panennya itu diberikan kepada kaum miskin, tetapi dia tidak menaati pesan yang sudah ayah mereka tinggalkan, karena yang mewarisi kebun ini adalah anak-anak mereka. Namun anak-anak ini tidak menggunakan pesan ayahnya ini dengan baik. Dia melanggar amanat tersebut dengan berusaha menyembunyikan hasil panen agar tidak diberikan kepada fakir miskin, menunjukkan kesombongan dan kekikiran. Rencana mereka gagal karena Allah menimpakan bencana berupa kebakaran yang meluluhkan kebun itu semuanya sebelum mereka sempat memetik hasilnya, sebagai peringatan atas ketidaktaatan dan penolakan terhadap hak orang miskin tersebut. Hanya Allah memberikan timpaan kepada mereka karena tidak melakukan amanah yang sudah diberikan oleh ayah mereka. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Intan Salsabila Pratiwi. Saya di sini akan menjelaskan tentang setting pemilik kebun di surah Al-Qalam. Jadi, kisah pemilik kebun dalam surah Al-Qalam berlatar pada sebuah kebun yang luas, subur, dan kaya akan buah-buahan. Setting ini menggambarkan kemakmuran yang dimiliki oleh pemilik kebun yang awalnya dikenal dermawan, sering membagikan hasil kebunnya kepada orang fakir miskin dan yatim piatu. Namun, setelah sang ayah meninggal, ketiga anaknya mengambil alih kebun tersebut dan mengubah sikap mereka menjadi kikir dan sombong. Pada malam hari sebelum panen, mereka berencana mengambil buah kebun lebih awal agar tidak dilihat atau diambil oleh fakir miskin. Rencana ini menunjukkan sikap angkuh dan pelupaan mereka terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski mereka yakin bisa mendapatkan hasil kebun tersebut tanpa dihalangi, namun Allah memberikan ujian dengan menimpakan bencana sehingga kebun itu rusak parah sebelum sempat dipanen. Waktu kejadian, suasana kebun dan karakter para pemilik membentuk setting yang menekankan pesan moral tentang kesombongan, kelupaan kepada Tuhan, dan akibat dari lalai bersyukur. Kebun yang dialami sebagai simbol rezeki melimpah berubah menjadi simbol kehancuran karena perilaku buruk pemiliknya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadine Najwa Nabila. Di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh dan penokohan kisah pemilik kebun dalam surat Al-Qalam ayat 17 sampai 33. Menghadirkan tokoh ayah yang soleh dan dermawan, selalu berbagi hasil kebun kepada fakir miskin sebagai wujud syukur kepada Allah. Setelah ayahnya wafat, anak-anaknya justru berubah menjadi kikir, serakah, dan sombong hingga bersepakat untuk menahan hak kaum miskin. Seorang penasehat muncul sebagai suara kebenaran, namun diabaikan. Allah kemudian menghancurkan kebun mereka untuk memberi peringatan bahwa rizki adalah miliknya semata. Pada akhirnya, anak-anak itu menyesal dan bertaubat. Penokohan ini menegaskan pesan moral tentang pentingnya syukur, kepedulian sosial, serta kesadaran bahwa harta hanyalah titipan Allah yang sewaktu-waktu bisa diambil olehnya. Baik, perkenalkan, nama saya Vinaka Rinentia Ananda. Di sini saya akan menjelaskan tentang sudut pandang dalam kisah pemilik kebun dalam surat Al-Qalam. Nah, jadi kisah pemilik kebun dalam surat Al-Qalam ayat 17 sampai dengan 33, kisah ini syarat dengan pelajaran moral, sosial, dan keimanan. Yang pertama yaitu tentang alurnya. Singkatnya, dikisahkan ada seorang pemilik kebun yang kaya dan dermawan. Ia selalu membagikan hasil panennya kepada fakir miskin, yatim, dan juga janda. Namun setelah ia wafat, anak-anaknya mewarisi kebun itu dengan sikap yang berbeda. Mereka bersikap sombong, kikir, dan berencana mengambil hasil kebun tanpa memberi bagian untuk fakir miskin.
Karena kelalaian mereka tidak berpikir dan merasa pasti berhasil, Allah pun menurunkan musibah. Keesokan harinya, kebun yang sebelumnya subur itu berubah menjadi kering dan hitam. Barulah mereka sadar, menyesal, dan bertobat. Nah, sudut pandang dari kisah ini yaitu yang pertama, dari segi moral dan sosial. Kisah ini mengingatkan pentingnya kedermawanan dan kepedulian terhadap sesama, khususnya kepada fakir miskin, yatim, dan juga janda. Jangan sampai kesombongan membuat kita lalai dengan kewajiban sosial. Kemudian dari sudut pandang yang kedua yaitu dari sudut pandang keimanan dan ketakwaan. Para pewaris kebun lupa bahwa semua rezeki datangnya dari Allah. Musibah yang mereka alami menjadi peringatan bahwa manusia tidak boleh melupakan zikir dan juga ketakwaan. Poin yang ketiga yaitu sudut pandang yang dilihat dari ujian dan pembelajarannya. Kisah ini juga menunjukkan bahwa cobaan dari Allah adalah sarana pendidikan agar manusia introspeksi, bertobat, dan memperbaiki diri. Yang keempat, sudut pandang dari simbolik dan historis. Meski ada perbedaan tafsir apakah kisah ini nyata atau simbolik, namun yang jelas pesannya universal. Karena kikir, jangan sombong, dan selalu sertakan Allah dalam setiap usaha. Nah, jadi intinya kisah pemilik kebun memberikan pelajaran bahwa rezeki bukan hanya untuk dinikmati sendiri, tetapi juga ada hak orang lain di dalamnya. Selain itu, setiap keberhasilan harus disertai dengan ketakwaan, karena tanpa izin dari Allah semua bisa lenyap seketika. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang gaya cerita dalam kisah pemilik kebun dalam surat Al-Qalam. Nah, gaya cerita kisah pemilik kebun dalam surat Al-Qalam diceritakan dengan singkat dan dramatis. Jadi singkatnya, saat mereka lalai, Allah menimpahkan bencana di malam hari hingga kebun yang subur menjadi hancur. Keesokan paginya, mereka sadar, menyesal, dan bertobat. Nah, pesan moral yang bisa diambil adalah yaitu yang pertama, ada harta bukan milik pribadi semata, ada hak fakir miskin di dalamnya. Kemudian, berbagi menjaga keberkahan, sedangkan tamak dan sombong menghilangkan nikmat. Terus juga ada nikmat dunia bisa hilang seketika jika tanpa disyukuri dan kepedulian. Taubat selalu terbuka bagi yang menyadari kesalahan. Kesimpulan dari kisah ini yaitu gaya cerita kisah ini yaitu harta adalah titipan Allah. Ia harus dijaga dengan amanah, disyukuri dengan sedekah, dan dijauhkan dari keserakahan. Perkenalkan, nama saya Vina Rosalia. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai alur kisah dari cerita tukang kebun di surat Al-Qalam. Yang pertama, alurnya yaitu Allah itu menguji milik kebun dengan memberikan banyak hasil kebunnya di surat Al-Qalam ayat 17-18. Lalu mereka bersumpah akan memetik panen pada pagi hari dengan yakin akan hasil dari kebunnya. Lalu esokan paginya mereka itu pergi ke kebun dengan niat akan memetik hasil panen. Namun mereka diam-diam berbisik ingin menghalangi orang miskin masuk kebun dan mengambil bagian hasil dari panen tersebut. Berbeda dengan ayah mereka yang sebelum meninggal itu ayahnya itu sangat dermawan. Lalu pada malam hari sebelum mereka memetik hasilnya datang bencana petir yang membakar seluruh kebun sehingga hasil panen itu musnah, yaitu terdapat pada ayat 19-20. Lalu keesokan harinya saat mereka pergi ke kebun, mereka terkejut karena kebun mereka sudah hangus, terbakar. Nah, salah satu dari mereka itu mengingatkan agar kembali mengikuti kebiasaan ayahnya. Mereka yang bertasbih, bersyukur, dan memberi hak orang miskin dari hasil kebun tersebut. Namun, mereka mengabaikan anjuran itu. Lalu mereka menyadari kesalahan dan saling menyalahkan atas kezaliman mereka sendiri dan menyesal atas tindakan tidak berbagi itu. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih.
Kemudian saya akan lanjut menjelaskan mengenai keunikan dari surat Al-Qalam. Jadi keunikan dari surat Al-Qalam ini, kisah pemilik kebun di surat Al-Qalam ya bukan cuma cerita biasa aja, tapi cerita ini jadi perbandingan untuk orang kafir Mekah yang sombong dan lupa bersyukur. Pemilik kebun itu melambangkan sebagai orang yang kaya tapi angkuh, mereka merasa berkuasa dan tidak peduli terhadap orang fakir miskin. Kemudian saat mereka mau panen, maka Allah menurunkan sebuah azab langsung, jadi kebun mereka rusak total. Lewat kisah ini, pada surat Al-Qalam ini, kita tidak diperbolehkan untuk jangan serakah, jangan menimbun harta, dan jangan lupa bersyukur karena kesombongan bisa membawa suatu kehancuran. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Nadia Al-Kalafi. Saya di sini akan lanjut menjelaskan mengenai amanat dari surat Al-Qalam. Jadi, dari surat Al-Qalam ini amanat yang dapat kita pelajari yaitu yang pertama, bersyukur kepada Allah. Semua rezeki, entah harta, waktu, maupun kesehatan itu hanya titipan oleh Allah. Jadi kita boleh berusaha atau kerja keras, tapi hasil terakhir tetap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun kita merasa sombong atau merasa semua karena usaha sendiri, maka nikmat itu bisa hilang seketika. Kemudian yang kedua, berbagi dengan sesama. Dalam setiap harta ada hak orang lain. Saat kita berbagi dengan orang yang membutuhkan, maka keberkahan akan terus berdatangan. Kemudian sebaliknya, jika kita pelit atau kikir, maka rezeki bisa dicabut kapan saja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga yaitu jangan menunda tobat. Pemilik kebun tersebut baru menyesal setelah musibah besar datang. Kita sebaiknya tidak menunggu masalah besar tersebut datang untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat yaitu jaga hati dari kesombongan. Kekayaan bukan suatu alasan untuk merasa lebih hebat. Yang membuat hidup kita lebih berarti yaitu kerendahan hati dan kebaikan. Jadi teman-teman, amanat besar dari surat Al-Qalam ini yaitu yang pertama rajin berusaha, tetapi tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian suka berbagi dan memiliki rendah hati. Itulah cara agar hidup kita dipenuhi dengan keberkahan. Terima kasih.